Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin bikin video pembelajaran IPS yang berjudul Atlas. Saya Muhammad Tafis Lubis. Saya Surya Kartini Sansega. Saya Yanti. Silakan teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapha, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta yang mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta juga disebut peta atlas. Peta juga berfungsi sebagai menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Berfungsi juga untuk memperlihatkan ukuran atau luas, jarak, dan arah suatu tempat. Peta juga berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, bentuk-bentuk lainnya. Peta juga berfungsi untuk membantu meneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Peta juga berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Peta juga berfungsi sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Peta juga berfungsi untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena, gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu Atlas. Nama Atlas berasal dari nama seorang dewa dari bangsa Yunani, yaitu Dewa Atlas. Atlas yaitu dewa yang digambarkan sebagai seorang yang sedang menjaga dan memegang bumi di pundaknya. Atlas adalah kumpulan dari peta-peta yang dalam bentuk buku atau dalam keadaan lepas, tetapi dikumpulkan menjadi satu. Pada umumnya, peta-peta yang terdapat di dalam Atlas disusun dengan teratur dan rapi, berdasarkan dengan pembagian wilayah dalam suatu negara, dan juga berdasarkan dengan pembagian wilayah pada masing-masing benua. Atlas dapat memuat informasi mengenai geografi, batas negara, statistik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Sejarah Atlas. Buku Atlas diciptakan oleh Abraham Ortelius dalam karyanya yang berjudul Theatrum Orbis Terrarum atau Teater Dunia, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1570. Ia merupakan orang pertama yang membukukan kumpulan peta dunia. Karya Abraham Ortelius itu dikenal dunia sebagai atlas modern. Selanjutnya, jenis-jenis atlas. Yang pertama yaitu atlas umum, yaitu jenis atlas yang memberi sebuah informasi secara umum tentang sebuah penampakan geografi di permukaan bumi. Jenis atlas umum antara lain yaitu 1. Atlas nasional, yaitu jenis atlas yang berisikan sebuah kumpulan peta-peta yang mencakup suatu negara dengan lengkap dengan kenampakan fisik dan nasional. Yang kedua, atlas regional, yaitu jenis atlas yang berisikan sebuah kumpulan peta-peta
yang mencakup beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Yang ketiga, atlas dunia, yaitu atlas yang berisi sebuah kumpulan peta-peta yang mencakup seluruh dunia secara lengkap. Selanjutnya, atlas khusus, yaitu jenis atlas yang hanya satu jenis informasi saja, sesuai dengan judulnya. Contohnya, satu atlas penduduk, yaitu jenis atlas yang memaparkan suatu persebaran penduduk. Dua, atlas geologi, yaitu jenis atlas yang memaparkan keadaan geologi ataupun batuan. Terakhir, jenis atlas semesta ialah jenis atlas yang memaparkan sebuah keadaan semesta alam, antara lain yang berhubungan dengan galaksi, tata surya, ilmu bintang, dan peredaran benda-benda luar angkasa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur atlas. Yang pertama ada judul atlas, 2 daftar isi, 3 petunjuk penggunaan atlas, 4 legenda, dan 5 indeks. Selanjutnya yaitu fungsi atlas. Pertama, sebagai petunjuk lokasi dalam pemetaan wilayah. 2. Memberikan informasi tentang posisi. 3. Menunjukkan lokasi kota, sungai, danau sesuai dengan globe. 4. Sebagai petunjuk letak dan luas suatu wilayah. Dan 5. Untuk menunjukkan relief berupa penampakan bumi di suatu wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang globe. Istilah globe berasal dari bahasa Latin yaitu globus yang berarti bulatan atau bola. Globe adalah bola dunia yang berukuran kecil dalam bentuk dengan kemiringan 66 1/2 derajat pada garis ekliptikan atau bidang edar bumi, dan dengan kemiringan 23 1/2 derajat dari matahari. Globe sebagai gambar permukaan bumi yang terbentuk 3 dimensi, memiliki skala yang benar dibanding dengan peta yang terbentuk datar. Pengertian globe adalah suatu tiruan bola bumi yang terperkecil yang menyerupai aslinya. Adapun sejarah globe, berdasarkan sejarah dahulu, orang Yunani kuno tidak pernah mempercayai teori bumi datar. Mereka mempercayai bahwa bumi itu bulat, sehingga bola bumi pertama dibuat untuk menggambarkan pemahaman mereka mengenai hal itu. Seorang Yunani bernama Kratos dikreditkan sebagai pembuat bola bumi pertama sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Jadi adapun fungsi globe pada umumnya sama dengan kegunaan atlas dan peta, mengetahui bentuk daratan dan lautan yang mirip dengan kenyataan. Dan yang kedua, mencari jalur kapal laut atau udara yang terdekat di antara dua tempat titik. Dan yang ketiga, untuk memperagakan perputaran bumi pada proposnya atau rotasi bumi. Dan yang keempat, dapat menunjukkan kedudukan bumi yang miring terhadap ekliptika yang membentuk 66 1/2 derajat. Dan yang kelima, dapat dipergunakan untuk percobaan terjadinya gerhana bulan dan matahari. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semua matahari terhadap bumi. Dan yang ketujuh, dapat digunakan untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintangnya. Dan yang kedelapan, dapat digunakan untuk menghitung pembagian waktu di bumi berdasarkan garis bujurnya. Dan yang kesembilan, dapat membuktikan garis tanggal internasional, yaitu pertemuan garis bujur 180 derajat dengan beberapa pembelokan atau penyimpangan. Dan yang ke-10, dapat digunakan untuk sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya. Dan yang ke-11, dapat digunakan untuk menentukan jenis proyeksi untuk
pemetaan tempat tertentu. Dan yang ke-12 atau yang terakhir dapat digunakan untuk mengetahui berdasarkan skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas permukaan bumi. Nah, jadi adapun kelebihan globe dibandingkan dengan peta dunia 2 dimensi antara lain yaitu yang pertama itu membentuk globe menyerupai bentuk bumi yang sebenarnya atau bentuk sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, letak astronomis dan geografis pada globe mudah untuk dipelajari karena mengikuti bentuk bumi. Dan yang ketiga, gambar daratan dan lautan pada globe bisa terlihat persebarannya sesuai dengan kenyataannya. Dan yang keempat, pembagian iklim matahari bisa lebih mudah dipelajari. Dan yang kelima, globe bisa menirukan gerakan rotasi bumi dan posisi bumi terhadap ekliptika. Adapun kelemahan globe dibandingkan peta yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu skala globe terlalu kecil sehingga informasinya tidak lengkap atau sifatnya masih umum. Dan yang kedua atau yang terakhir berbeda dengan peta yang bisa dilipat, globe tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi itulah penjelasan tentang globe.